Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Assalam, Bapak Hamdan, segenap jajarannya, semoga beliau diberikan sehat walafiat. Bil khusus pimpinan Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Jami Assalam, Ibu Haja Ani Sayuti, segenap kepengurusannya, kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan sehat, panjang umur, berkah, selamat. Semoga senantiasa keluarganya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para jamaah sekalian, Majelis Ta'lim Assalam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Hari ini di penghujung bulan Rajab, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama meneruskan kajian kita di tempat yang mulia ini. Berangkat kita dari rumah ke Masjid Assalam untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung sekali ibu-ibu yang dapat menyisihkan waktunya untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Sebab kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang berjalan menuju ke majelis taklim, sebenarnya dia sedang jalan menuju ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan niat kita yang tulus dari rumah masing-masing ke tempat yang mulia ini dengan satu tujuan dan satu harapan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita meneruskan kajian kita Al-Maidah ayat 109 Ibu ya. Kita awali dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah yang mulia ini sebagai hadiah kita kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Mereka sudah berpulang ke rahmatullah, khususnya kedua orang tua kita yang masih hidup, kita doakan biar disehatkan badannya untuk kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan Allah luaskan kuburnya sehingga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah dibuka Qur'annya, Bu? Baik, kita baca dulu sama-sama Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la innaka anta allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص
wa idh tukhrijul mauta bi'izni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala allazina kafaru فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ayatnya cukup panjang Ibu ya. Ayatnya cukup panjang. Ya. Jadi, di ayat 109 sampai ayat 13 satu lembar. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita perhatikan apa yang baru saja kita baca. Ayat 109 ini salah satu peristiwa di hari kiamat nanti. Ini akan diceritakan di dalam Al-Quran ya. Dulu di zaman Rasulullah Ibu, katanya kiamat udah dekat. Di zaman Rasulullah kita ngalamin nggak kehidupan Rasulullah? Enggak. Sekarang bukannya udah deket lagi Ibu, mendekati udah. Ya sudah mendekati. Kita berlindung kepada Allah. Di dalam sholat doa kita 4 jangan pernah ditinggal Ibu ya. Di dalam at-tahiyat akhir sebelum saya kemari, saya ingat bahwasanya ini bulan terakhir, bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab Bu? Ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Apa istri hasil dari Isra Mi'raj Ibu? Yaitu sholat. Berapa kali diperintah sama Allah? 50 waktu. Ya, 50 waktu pertama kali Nabi terima dari Allah. Kemudian Nabi kembali setelah diperintah 50 waktu, bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, apa yang kau terima dari Tuhanmu untuk umatmu? Kata Nabi Muhammad, sholat. Berapa kali sehari? 50 waktu. Kata Nabi Musa apa? Ya Muhammad, jangankan 50 waktu, kagak bakalan dapat sholat dia dah. Itu minta sana keringanan sama Allah. Minta sama Tuhanmu keringanan untuk umatmu. Nih Bu, ada contoh betul di diri Rasulullah dalam Al-Quran. Apa katanya Bu? Ada uswah. Apa uswah? Uswatun hasanah, suri teladan yang baik ya. Dalam Al-Quran sudah dijelasin surah Al-Ahzab. Jadi Nabi Bu, walaupun Nabi Muhammad kalau dibilang dia lebih dekat kepada Allah, kekasih Allah, Habibullah Ibu ya, Syafwatullah. Dia dengar tuh omongan siapa? Nabi Musa. Baliklah Nabi kita Bu, ya, menemui Allah, minta keringanan untuk umatnya. Dikasih berapa? Kurangin 5. Jadi tinggal berapa? 50 waktu dikurangin 5 tinggal berapa? 45. Turun lagi Nabi, ketemu lagi sama Nabi Musa. Sudah wahai Muhammad, kamu minta keringanan untuk umatmu, sudah. Berapa dikuranginnya? 5 wahai Musa. Ya 5, 45 waktu. Nggak bakalan sanggup umat kamu. Kita apa? Singkat kata ini Bu ya, sejarah Isra Mi'raj. Karena kita tidak lagi membahas Mi'raj, baca Quran. Ini sekilas saja Ibu. Ada kaitannya dengan ibadah salat. Sampai berapa kali Bu? 5 kali 9 kali balik Nabi minta permohonan kepada Allah, minta dikurangin. Tinggal 5. Sudah 9 kali balik, ketemu lagi sama Nabi Musa. Wahai Muhammad, sudah kamu minta keringanan buat umatmu? Sudah. Berapa sekarang? Tinggal 5 waktu, kata Nabi Muhammad. Ya, benar kata Nabi Musa Bu, mulutnya benar.
nggak ada meleset pisan. Kata Nabi Musa apa? Ya Muhammad, 5 waktu juga. Ntar umat kamu banyakan yang kagak sholat sama yang sholat. Kata Nabi Muhammad apa Bu? Sudah wahai Musa, cukup, aku sudah malu kepada Allah. Karena dari 50 sampai tinggal berapa? Tinggal 5 waktu. Masa harus minta lagi? Keringanan. Malu udah kata Nabi. Saya malu kepada Allah. Cuman kata Nabi Musa benar. Ya Muhammad, 5 waktu juga umatku banyakan yang kagak sholat. Aku muslim. Kita bicara di dalam muslim ya Bu. Kita nggak bicara di orang lain, di luar muslim. Ini yang muslim, yang ngaku agama Islam. Banyak nggak yang nggak sholat? Banyak nggak yang nggak sholat? Di mana? Di luar. Insya Allah yang di dalam masjid semuanya ibu-ibu solehah semuanya. Ya, insya Allah tidak akan berani kita ninggalin sholat satu waktu pun tanpa uzur. Ya kecuali kalau memang ada yang sakitnya berat ibu ya, itu pun masih tetap apa ibu, sholat. Saking pentingnya kerjakan, suruh berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring. Kalau nggak mampu berbaring juga, suruh isyarat dulu Bu. Ada kan, maaf ya, nauzubillah, ada orang di rumah sakit yang di dadanya tuh sampai balak banget ibu ya, ini banyak banget nih. Terus kemudian ini juga makan dari selang dari segala macam, itu kan udah apa namanya ibu, udah koma gitu ya Bu ya. Tapi tetap pakai isyarat. Siapa yang wajib ngingetin? Keluarganya, anaknya atau siapa? Di kupingnya, Ma, udah masuk waktu zuhur. Ternyata dia masih ada terus umurnya, Ma, udah masuk waktu asar. Dia memang nggak bisa ngapa-ngapain Bu, tapi dia dapat itu yang dimaksud pakai isyarat. Kalau isyarat juga udah tidak bisa, udah nggak ada napasnya, sholatin. Saking pentingnya sholat. Ibu mau disolatin apa mau sholat sendiri? Jawabannya kompak banget, sholat sendiri. Insya Allah itulah hasil. Dimana ini masih bulan Rajab, akhir bulan Rajab ibu ya. Peristiwa yang terbesar tidak ada terjadi 2 kali, dan tidak ada manusia segampang itu mempercayai Nabi ibu ya, kecuali hanya 1 orang yang mendapat gelar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Oleh karena itu salah satu peristiwa di hari kiamat nanti ibu akan terjadi. Salat merupakan benteng segala-galanya. Salat merupakan pintu segala-galanya. As-salatu miftahul rizki, as-salatu miftahus sa'adah, as-salatu miftahul yasar, as-salatu miftahul barakah, as-salatu miftahul jannah. Banyak nama. 1 orang pengen senang hidup di dunia, sholat perhatikan. Pengen dagang laku, sholatnya benerin. Pengen kerjanya lancar, sholatnya benerin. Pengen dagang laku, sholat benerin, gak usah ke dukun. Rugi kita kalau ke dukun. Duit habis, ya Bu. Kemudian kita melakukan syirik kepada Allah. Kalau ibu sholatnya betul-betul diperhatikan ya, mengenai wudunya, airnya, kaifiat sholatnya, ibu bacaannya, waktunya. Biar ibu orang alim, orang pintar segala macam, kalau ibu nggak perhatiin waktu sholatnya, termasuk takut fawailul lil musallin, lalai waktu. Biar kita segini adanya ibadah kita ya Bu ya, kita akuin aja kelemahan kita. Ya Allah, saya mah kalau sholat apalagi malam Jumat cuma bisanya baca surahnya, sholatnya Yasin doang. Yasin, Allahu Akbar. Kita minta sholat kita diterima oleh Allah. Yang penting kita memang bisanya itu. Bahkan Allah bilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Bacalah yang mudah buat kamu Quran, terutama di dalam sholat. Apa yang gampang sama kita yang mudah baca itu, ya. Jangan baru mau ngapalin Al-Muluk, belum begitu lancar dipakai sholat, ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa dari Al-Muluk belok ke Yasin. Ya, itu kan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ada di Yasin, ada di Al-Muluk. Kalau di Al-Muluk in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallah. Ke situ beloknya. Kalau di Yasin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna. Itu enggak sampai selesai. Qul ara'aytum in sampai kagak dibaca jadinya. Bacanya nerusin Yasin. Lebih baik ibu baca surah Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apal itu mah lancar. Berapa ayat itu Bu? 3 ayat. Hurufnya ada berapa Bu? Nggak tahu. Makanya ibu jangan nyepelein ya surat-surat dalam Al-Quran, sependek apapun enggak bakal sanggup ibu menghitung hurufnya. Yang Allah janjikan kita 1 huruf 10 kebaikan baca Quran di luar sholat, beda di dalam sholat 20 Allah berikan 1 huruf kebajikan. Jadi kalau inna atayna ada 3 ayat, jumlah hurufnya ada berapa? Terserah Allah memberikannya berapa. Yang penting bacanya rapi, makharijul hurufnya, tajwidnya, ya Pak, ikhfa, idgham, izharnya. Insyaallah Al-Quran akan menolong dan memberi syafaat para pembacanya. Amin. Baik Ibu, kita lihat tadi kenapa Umi ini salah satu peristiwa di hari kiamat. Dari sekarang kita antisipasi hari kiamat ini dengan apa? Setiap sholat di akhir tasyahud, bukan tasyahud awal ya Bu, tasyahud akhir, 4 doa jangan pernah ditinggal. Jangan pisulan pantat Ibu. Habis assalamualaikum langsung bangun. At-tahiyatnya biar lamaan sedikit. Itu doa yang 4 macam doa tidak bakal ditolak. Doa kita ada 4 tempat di dalam sholat doa nggak bakal ditolak. Pertama sedang berdiri, di berdiri ada doa, ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Rabb jalan yang doa, puji, syukur ada di surah Al-Fatihah. Kemudian tempat yang kedua doa tidak ditolak sama Allah ketika kita ruku. Makanya rukunya jangan kayak sakit pinggang begini. Ya, ruku yang lurus. Seandainya dulu waktu saya masih di madrasah, kata guru, kalau ditaruhin air di gelas nggak bakal jatuh, saking lurusnya. Ruku di situ jangan terburu-buru. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebetulnya sekali aja cukup, tapi kenapa 3 kali? Mungkin belum ada tomakninanya dan kita mengambil sunnahnya, ya Bu ya. Mau baca 7 kali boleh nggak Bu? Lebih boleh lagi, lebih afdol lagi. Kenapa? Tomaknina. Apa tomaknina? Beristirahat selama kita baca tasbih itu adalah rukun fi'li dalam sholat. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi ya Bu ya dalam sholat itu. Nah, ketika kita baca at-tahiyat yang ketiga, di mana tempat kita doa mustajabah? Di waktu sujud. Makanya sujudnya jangan cuma ditoel-toel doang, tekan, baca berapa subhanarabbiyal a'la, mau 3, mau 5, mau 10, ditambahin apa yang ibu bisa. Karena di waktu sujud itulah tidak ada lagi tempat yang paling efektif untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, curhat segala macam. Waktu sujud baca ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits 3 kali. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku berlindung kepadamu dengan rahmatmu. Berlindung dari apa? Udah banyak sekarang Ibu ya, Bu, penipuan sudah macam-macam. Iya Pak, iya Bu. Kita dilindungi dari yang macam itu Ibu. Insya Allah ya, nggak akan terjadi pada diri kita. Yang keempat, kapan doa kita diterima sama Allah yang nggak bakal ditolak di waktu sholat? Di waktu at-tahiyat akhir, tasyahud akhir. Ya, ini ada doa, 4 macam doa, Bu. Kalau kita lagi at-tahiyat, habis baca sholawat Ibrahimiyah, terus baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 ini yang berat Ibu. Siapapun yang beriman pun pasti tergoda dengan dajjal nanti apabila mereka sudah turun. Aja mudah-mudahan kita jangan sampai nemuin Ibu ya. Ini 4 doa jangan pernah ditinggal. Insya Allah nanti kita di hari kiamat Allah selamatkan kita Ibu ya. Kenapa? Berkat doa kita yang kita kumandangkan selama hidup kita. Sholat kan selama hidup kagak berhenti sholat Ibu ya. Nah, doanya itu berarti selama hidup kita ya. Jadi salah satu peristiwa di hari kiamat nanti huru hara yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan di jamak, dijadiin satu jamak, yauma yajma'u ya, disatuin ya, dikumpulin ya. Ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah katanya yang maha mengetahui segala yang gaib. Nanti para rasul kan jadi saksi Ibu, dari mulai Nabi Adam jadi saksi dari umatnya, terus sampai Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua Ibu, sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW ya, pada jadi saksi para nabi-nabi. Dan satupun dari sekian banyak nabi tidak ada yang bisa menolong umatnya satupun. Nabi Adam nolak, tidak, aku juga punya dosa ketika aku di dalam surga. Lari lagi kepada siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nggak bisa ya. Lari lagi kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku juga nggak bisa karena aku pernah bohong sama Allah. Padahal mah bohongnya kecil kalau dibanding bohongnya ibu-ibu mah ya Bu ya. Bu, kalau Nabi Ibrahim bohongnya sama Allah, yang pertama Siti Sarah ketika ada raja yang zalim, kalau ngeliat istri orang cantik langsung diambil sama dia. Tapi kalau bukan istrinya enggak. Makanya Nabi Ibrahim bilang sama Siti Sarah itu cantik luar biasa Ibu. Beda dengan Siti Hajar. Siti Hajar mah budak Ibu ya. Kalau budak kita apa? Pembantu Ibu ya. Perang hitam. Siti Sarah bilang sama Ibrahim, nanti kalau kamu ditanya sama raja itu bilang saudara. Biar sepakat gitu. Nabi Ibrahim ditanya, ini siapa? Istri kamu? Bukan, saudara. Itu dia bohong, berarti Ibu ya. Itu ngebohong segitu dia nggak bisa bela umat Ibu. Bagaimana kita bohongnya seabrek? Ngerti ngebohong seabrek? Bisa ngebelain siapa kita? Belain diri sendiri juga susah Ibu ya. Maka jangan putus asa, banyakin istighfar. Allah masih terbuka tobatnya, pintu tobat masih terbuka. Kecuali nanti kalau napas sudah di tenggorokan, baru Ibu bilang apa? Tobat, tolong kasih saya sehat lagi, sehari ke 2 hari ke. Kata Nabi, innallaha la yaghfiru apa hadisnya ya? Innallaha la yaghfiru taubata ma lam yughfir. Ya. Allah tidak menerima taubat
Innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Itu hadis yang benar begitu. Sesungguhnya Allah tidak menerima taubat hambanya yang napasnya udah di mana? Di tenggorokan, ya, di tenggorokan. Kalau sekarang masih ada di kaki, walaupun pincet-pincet, ya Bu ya, masih bisa ke masjid. Masih ada di tangan, walaupun ini udah banyak sesemutan. Masih ada di mata, walaupun mata udah kurang jelas, ya, disambung sama kacamata, masih ada kesempatan. Kalau nanti udah di tenggorokan, umur kita nggak ada kata taubat lagi, ya. Nanti para rasul ditanya sama Allah, ya, bagaimana kaummu terhadap seruanmu? Artinya bagaimana panggilan-panggilan, ajakan-ajakan kamu? Apa? Dapat tanggapan baik apa enggak dari umat kita? Ya. Kan banyak yang mendapat apa Ibu? Petunjuk, banyak pula yang mendapat kesesatan. Lalu mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Artinya orang itu benar-benar ngikutin kita, tulus hatinya, akal agama kita apa enggak kan enggak tahu. Nabi juga yang tahu siapa? Allah, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang gaib, itu yang lebih tahu adalah Allah. Kita nggak bisa nerangin sesuatu yang gaib. Tentang hati orang, kita lihat bisa aja dia, ya, ngajinya rajin, sholat rajin, tapi kita bisa menjajaki hati orang? Nggak bisa, Ibu. Ada orang kelihatan ibadahnya biasa-biasa aja, ya Bu ya. Tapi kita tahu nggak dia ahli surga? Nggak tahu juga. Nah, makanya di sini ada berhati-hati kita. Walaupun kita rajin ibadah, rajin puasa sunat, rajin tahajud, jangan pede dulu, Ibu. Semuanya itu kita apa Bu? Tahaddus bin nikmah, minta sama Allah. Ya, makanya sifat dua unsur ini harus ada sama kita, nggak boleh sebelah, dua-duanya harus ada. Sifat khauf dan sifat roja. Apa itu khauf? Ada rasa takut, takut ibadah kita nggak diterima, itu Ibu ya. Ada rasa takut, harus itu Bu, harus, ya. Dan juga jangan takut terus, harus punya ada sifat roja. Apa roja? Mengharap, berharap sama Allah. Masa iya ibarat orang kerja ya Bu ya. Orang kerja sekecil apapun pekerjaan pasti ada apanya? Ada gajinya. Tapi kalau nggak kerja duduk aja, ya. Tanggal berapa ini ya? Nah, ngitungin tanggal doang. Kerja enggak apa enggak. Ini nanti peristiwa di hari kiamat yang dikumpulkan para saksi dulu, para rasul. Ayat selanjutnya, idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam dzkurni ya Isa ibn Maryam dzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa idh takhluqu minat tini kahay'atit tayri biizni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa idh tukhrijul mauta biizni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Ini ada beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihis salam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku ya kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus.
engkau dapat berbicara katanya dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis ya kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kata Allah. Kemudian engkau katanya meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya, artinya menjadi betul-betul burung beneran dengan seizinku tentunya, kata Allah. Dan ingatlah ketika engkau katanya menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanya sihir-sihir yang nyata. Ibu yang di masjid percaya itu sihir, apa ini salah satu mukjizat Allah? Karena para nabi dapat mukjizat, Ibu. Ya. Kalau nabi dapat mukjizat, arti kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Nabi Musa bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bukan buta sesudah lahir, Ibu. Ya. Nabi Musa bisa membentuk satu ekor burung ya menjadi burung beneran, Ibu ya. Bisa menyembuhkan penyakit kusta, semuanya dengan biizni, dengan izinku. Ini ada pelajaran buat kita semua, Ibu. Ya. Jangan lupa kita jadi orang kaya dengan izin, bukan kepintaran kita. Oh, aku kan gigih orangnya dan aku sabar, aku telaten, aku ulet, ya, bukan ulet ular, bukan, ya. Artinya sabar. Ini hasil usahaku. Kenapa harus aku mengeluarkan zakat? Kenapa aku harus mengeluarkan infak? Ini kan semua jerih payahku. Kalau ada yang ngomong begitu, Ibu, ya, berarti dia sama dengan siapa? Lu masih ingat dalam Al-Quran? Fir'aun. Ya. Temennya siapa Fir'aun? Korun, Haman. Bu tahu si Korun? Kuncinya aja, Bu, kunci yang mikul kunci gudangnya 300 orang. Orangnya bukan kayak orang kita. Umat Nabi Muhammad kan kecil-kecil ya, Bu ya. Kalau mereka orang besar-besar, gede-gede, itu mikul kuncinya doang. Kalau kuncinya aja segitu, bagaimana isi gudangnya? Apa sih Korun? Bawa sombongnya luar biasa. Ya, akhirnya si Korun diamblesin sama Tuhan ke dalam bumi sebeserta apanya? Hartanya. Makanya kalau ada orang nemu, ya itu harta karun katanya, bukan harta karun, si Korun itu punyanya. Ya, harta Korun. Semuanya dengan izin Allah. Ini ya, Nabi Isa bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, itu dengan izin Allah. Kita pun sama, punya ini, punya itu dengan izin Allah. Jangan sombong kita, Ibu. Ya, kadang orang bersaudara beda-beda nasibnya ya, Bu. Beda nasibnya. Makanya kita berumah tangga itu jangan niat tetangga lagi orang lain, saudara sendiri aja beda nasibnya, betul Bu? Capek kalau nyatin orang lain. Ya, kita bertetangga ya tangga, Ibu harus kenal tangga. Kenal sama tangga Ibu?
Dari mana tangga? Dari bawah. Ada yang ke atas sedikit, ada yang atas sedikit, ada yang tinggi, ibu ya. Nah, kalau kita sudah punya bekal untuk menghadapi hidup rumah tangga, apa itu? Iman dan takwa. Makanya Syekh Hasan Al-Basri menggambarkan kalau ada perkawinan, ada pernikahan, dia menggambarkan menasehati pengantin ini ad-dunya bahrun amik, kata beliau. Ketahui olehmu, dunia ini laksana lautan yang dalam. Kira-kira kalau lautan dalam bahaya enggak, Bu? Banyak bahayanya enggak? Banyak. Nah, kemudian beliau berkata, waqad ghariqa hibbiha nasun kasir. Karena aku sudah melihat banyak manusia yang tenggelam ke dalamnya. Tapi banyak juga yang selamat. Rumah tangga itu digambarin oleh ahli sufi seperti itu, Bu. Para tabi'in menggambarkan seperti itu. Seperti lautan yang sangat dalam. Bayangin, orang berumah tangga. Lautan saya tanya, kecil apa luas? Perjalanannya Masya Allah. Menggunakan apa, Bu? Perahu. Menggunakan kapal, iya, Bu. Makanya kata beliau, orang berumah tangga itu memasuki seperti lautan. Perjalanan yang cukup jauh, cukup berliku-liku, cukup banyak tantangan dan ujian. Sekarang kita lagi jalan enak-enak di laut, lagi enak, datang Bu? Ombak. Terumbang-ambing perahu kita. Kadang nggak ada ombak, ada ikan besar menghadang di tengah-tengah perahu kita. Itulah rumah tangga digambarkan oleh ahli sufi seperti itu. Oleh karena itu dia berpesannya apa? Faj'al safinataka taqwallah. Kalau kamu mau berumah tangga, sudah siap menikah, jadikan sampanmu, perahumu untuk berlayar menuju ke singgasana. Kita punya cita-cita berdua, ada supir sama kenek, iya, Bu. Makanya jangan ada orang ketiga. Kalau ada orang ketiga, rusak rumah tangga kita. Sekalipun dia orang tua. Orang tua cukup ngawasin dan doain. Gak boleh, ya. Jadi kenek berdua. Kalau ada kenek kedua, supir satu juga susah juga, Ibu. Kenek yang satu berhenti, kata kenek satu jalan, bingung supir, Ibu ya. Nah. Bu, itu beliau mengatakan faj'al safinataka taqwallah. Jadikan perahumu, sampanmu untuk menyeberangi ke singgasana lautan yang cukup luas, perjalanan yang cukup prihatin, yang sangat menakutkan adalah takwa kepada Allah. Kalau ibu berumah tangga kepingin bahagia, bahagia itu relatif, bukan harta yang menjadi jaminan kebahagiaan kita, Bu. Apabila ibu jaga sholat ibu yang 5 waktu, pasti ibu hidupnya akan dijaga oleh Allah. Kenapa orang kaya banyak harta, banyak duit, hidupnya gelisah? Iya, Bu. Karena dijauh dari Allah. Mungkin sholat, tapi sholatnya hanya sekedarnya, menggugurkan kewajiban kita, Ibu ya. Tapi kalau kita perhatikan sholat kita, Masya Allah, Allah akan jamin kehidupan kita. Perjalanan yang begitu jauh, begitu banyak kendala, di tengah-tengah nanti ada ini, ada di. Begitu kan rumah tangga kita, Ibu, sama. Saya tanya, angkat tangan yang selama berumah tangga nggak ada ujiannya, angkat tangan. Ntar kalau ditanya gini, itu nggak ada yang angkat tangan. Sekarang saya nanya lagi, yuk rumah tangga banyakkan senangnya apa banyakkan susahnya? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada, Ibu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, pasti kalau kita lagi rumah tangga, Bu, ada ujian sakit, pasti kalau ada ujian susah, pasti ada gampangnya. Iya, Bu. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al. Kalau kita selalu kembali kepada Al-Quran, nggak ada yang susah hidup ini. Kita jalanin apa adanya, Bu. Belajar qanaah. Qanaah itu ridon bima fil yadi. Senang apa yang ada di tangan kita, bukan senang ada di tangan orang. Orang yang punya duit kita yang ngitung, capek ya. Senang apa yang ada di tangan kita,
insya Allah itu namanya qanaah, merasa cukup apa adanya. Ya. Jadi semuanya dengan izin Allah. Kalau tidak dengan izin Allah pun kita nggak ngaji kayak gini ya Bu ya. Nggak bisa ke masjid kalau nggak izin Allah. Mungkin aja keluar dari rumah kepleset ya Bu ya. Mungkin aja keluar dari rumah juga kakinya kesandung, balik lagi pulang nggak jadi ngaji. Ini kita syukurin ya, karena mungkin pengajian untuk saya mengisi ini terakhir Bu ya. Mudah-mudahan nanti setelah Sya'ban, Ramadan, di bulan Syawal Allah panjangkan umur kita terus Bu ya. Allah sehatkan badan kita. Insya Allah kita jumpa lagi, insya Allah. Ntar kita terusin dulu, tinggal dikit Qur'annya, belum selesai karena terakhir Bu ya. Jadi semua apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, apa yang kita lakukan semua dengan izin Allah. Jangan lupa itu. Kita sudah diingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan pernah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan pernah mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya segala sesuatu semuanya dengan izin Allah. Ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ayat 111-nya nih Bu, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Kata Allah, mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau yang dikatakan muslim. Tapi sekarang orang ngaku muslim, berserah dirinya sama dukun-dukun ya. Dia ngaku muslim. Muslim itu harus berserah diri kepada siapa? Ya Allah. Berserah diri kepada Allah, muslim. Banyak orang muslim datang ke orang pinter ya Bu ya. Orang pinternya juga orang muslim juga. Jadi Umi kalau kita ke rumah orang pinter tuh kayak kiai, kita minta ini nggak boleh. Silakan, orang bersilaturahmi itu sangat luar biasa Bu. Bahkan kalau kita putuskan silaturahmi kita, la yadkhulunal jannata salasun. Ada 3 golongan yang nggak bakal mencium baunya surga. Salah satunya orang yang memutuskan silaturahmi. Datangnya niatnya jangan salah. Datang ke rumah orang alim, ke rumah kiai, datang silaturahmi ya, terserah ibu mau bawa apa kek. Kan biasanya kalau orang ada niat sesuatu, tujuannya bawa pisang Ambon juga lain ibu, bawa ayam jago ibu ya, bawa pisang Ambon gede-gede. Itu orang kalau udah percaya sama yang begitu-begitu Bu, sayang ibadah kita. Ibu belum pergi, baru nanya doang, ada di hati doang, pengen tahu 40 hari 40 malam ibadah kita gak akan diterima sama Allah ya. Makanya bersihkan akidah kita. Kalau kita mengaku muslim, semuanya kita berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ayat 112-nya, ingatlah ketika pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Ini ejekan betul-betul yang luar biasa ya Bu ya. Lalu Nabi Isa menjawab, bertawakallah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman ya. Kalau kita beriman sama Allah, nggak ada yang ragu di hati kita sedikit pun, pasti Ibu Allah berikan. Ibu
pergi haji tahun 2020 kemarin, kan 25 Ibu ya. Saya tanya, itu doanya belum tentu setahun 2 tahun itu Bu. Sekarang saya tanya Ibu, udah haji belum? Ada yang udah, ada yang belum. Udah ada niat dari sekarang, udah pengen pergi haji nggak? Udah pengen itu semuanya, itu niat. Jadi niat kita nggak langsung diapain sama Allah. Nah, kalau kita memang ada niat, ada kesungguhan, satu saat pasti kita akan diterima doa kita. Yang penting ada nih. Ya kalau Ibu nggak ada niat, ya nggak sampai-sampai. Sampai meninggal dunia nggak sampai-sampai. Tapi kalau Ibu ada niat, ya Allah, masa udah tua begini Ustazah, saya pergi haji. Banyak nenek-nenek yang udah pada tua-tua ini Bu ya. Kalau Allah mau kasih kekuatan, semuanya dengan izin Allah. Balik lagi ke izin Allah, ya. Jangan pernah putus. Emang itu orang-orang yang pada pergi haji sekarang, yang udah pada pergi haji, emang doanya setahun 2 tahun, puluhan tahun baru diterima. Allah yang maha mengetahui kapan tepat waktu yang harus berikan kepada si fulan. Jadi yang lebih tahu siapa? Allah, bukan diri kita yang paling tahu, ya. Ayat yang terakhir 113 Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ini kaum Nabi Musa yang ikut bersama Nabi Musa, bukan dia nggak percaya Ibu ya, tapi ya dia ingin sekali ya dibuktikan agar apa ya, kayak kita gini punya teman ini dia nggak percaya, kita minta keterangan nih sama ustazah, orang terangin supaya saya nerangin sama dia, supaya dia bisa percaya. Bukan pengikut-pengikut Nabi Isa yang ini nggak percaya ya, tapi turunnya hidangan. Lihat surah Maryam bagaimana, iya Bu. Nah, makanya kalau kita sering-sering lihat Al-Quran, sering baca Al-Quran, enak Bu hidup kita dibimbing dengan Al-Quran. Apapun yang terjadi buat kita insya Allah ringan-ringan saja ya, kalau kita sudah mengikuti jalur Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ya 113 ini sebagai apa terakhir pelajaran kita akan masih ada surah Al-Maidah dari ayat 114 sampai 120. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan sehat walafiat. Setelah Sya'ban, setelah Ramadan, setelah Syawal, Allah berikan kita panjang umur ya, sehat lahir batin, sehingga kita bisa jumpa lagi. Amin ya robbal alamin. Ibu, dari saya yang terakhir, bukannya barangkali sudah barang tentu, saya sejak mengajar di sini saya nggak ngitung-ngitung saya ngajar Ibu. Yang saya bisa hitung, saya mulai ngajar tahun 80 desa Satria Jaya, itu yang saya ingat. Yang kemarinnya saya jalanin aja ngajar, saya nggak tahu berapa tahunnya. Sudah barang tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan saya, kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu ya. Hari ini saya mohon kepada ibu-ibu semuanya, sudikah kiranya memaafkan saya. Maafin saya Ibu ya, maafin Bu. Kalau ada yang kelihatan mulutnya belum maafin, saya belum berhenti Bu, maafin Ibu ya. Alhamdulillah, berarti udah maafin saya. Saya nih orangnya begini kasar. Kalau saya orang halus, Ibu lari kagak ngaji sama saya ya. Saya bicara banyak di depan ibu-ibu, ibu-ibu mah satu pun nggak ada yang bicara sama saya. Makanya ibu-ibu setelah memaafkan saya, Ibu nggak perlu minta maaf sama saya. Ibu mah nggak ada dosanya sama saya, nggak ada salahnya. Insya Allah jadi murid mah nggak ada yang berani ngomelin guru. Nggak tahu di belakangnya mah ya Bu ya. Enggak, insya Allah saya yakin kalau Ibu sudah memaafkan saya,
Ya, jazakillah. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat kita semua Ibu ya. Kita kembali dari masjid ini ya Allah, sudah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan yang paling terpenting Allah sudah mengangkat semua penyakit-penyakit kita. Besok kita menghadapi Sya'ban, menghadapi Ramadan. Persiapan dari Rajab udah kita siapkan. Kita ucapkan selamat jalan wahai Rajab. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita Rajab yang akan datang bisa jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.